Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Berbunyi demikian, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah mengatasi sakit hati. Ya, saudaraku, pernahkah kita mengalami sakit hati? Ya, mungkin ya, di antara kita pernah mengalami rasa sakit hati. Siapa saja ya manusia berpotensi untuk memiliki rasa sakit hati. Ada banyak faktornya atau penyebabnya. Bisa saja disebabkan oleh perkataan-perkataan seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita, atau tindakan-tindakannya yang membuat kita menjadi sakit hati, ya, atau keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, bisa saja membuat kita memiliki sakit hati. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita untuk tidak memiliki rasa sakit hati. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya, terkadang kita membiarkan sakit hati itu berkembang, ya, secara terus-menerus, sehingga setan itu lebih senang dan terus mengintimidasi kita untuk memiliki rasa sakit hati. Padahal kita tidak tahu, ya, ketika kita mengalami sakit hati dan kita membiarkan rasa sakit hati itu dan kita tidak mau keluar dari rasa sakit hati kita, maka setan akan terus mengintimidasi kita sehingga membuat kita menjadi lemah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa sakit hati itu berdampak negatif di dalam hidup kita. Tidak ada hal yang positif yang muncul dari rasa sakit hati yang kita miliki. Justru dengan kita memiliki atau membiarkan sakit hati itu berkembang, maka akan banyak dampak negatif dari itu semua. Apa dampak negatifnya? Ya, seringkali kita melihat orang tidak sedikit menjadi nekat, ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Itu diawali dari mana? Diawali dari rasa sakit hati yang dibiarkan terus-menerus, yang tidak mau keluar dari situ, sehingga menjadi sikap menekat, ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Seperti yang kita ketahui, banyak di televisi kita melihat ada orang yang membunuh dikarenakan rasa sakit hati. Ada orang yang melakukan kejahatan dikarenakan rasa sakit hati. Apa yang didapat? Tidak ada. Tidak ada hal yang baik didapat. Justru dia masuk penjara. Lalu orang sakit hati itu cenderung, ya, tidak peduli dengan aturan-aturan yang berlaku atau aturan-aturan Tuhan. Sudah tidak ingat lagi firman Tuhan. Firman Tuhan melarang ini dan itu, sudah tidak diingat lagi. Justru rasa sakit itu dia labrak aturan-aturan Tuhan atau aturan-aturan di sekitar. Misalnya di sebuah organisasi, dengan rasanya adanya rasa sakit hati yang dimiliki dan dibiarkan berkembang terus-menerus, dia bisa saja melawan organisasi, misalnya melawan lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah adalah melawan Tuhan atau menantang Tuhan, karena rasa sakit hati itu dibiarkan berkembang. Saudaraku, orang yang sakit hati itu cenderung merasa apapun yang diperbuatnya itu benar. Ya, kita sendiri bisa melihat banyak orang yang memiliki rasa sakit hati dan dibiarkan berkembang itu, dia melakukan apapun tindakan-tindakannya itu dia mengatakan bahwa itu benar, apa yang dilakukannya itu benar dan baik. Sehingga dia dibutakan oleh rasa sakit hati. Dia tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi apa yang diperbuatnya itu, apapun yang dilakukannya itu, dia cenderung berkata bahwa apapun sikapnya itu adalah yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sikap bodohlah yang akan muncul dalam hidup kita ketika kita membiarkan sakit hati itu terus berkembang di dalam diri kita. Nah, saudaraku, bagaimanakah cara kita keluar dari rasa sakit hati ini? Bagaimanakah cara kita untuk bisa mengatasi sakit hati ini?
Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu karena dalam sekejap mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa keluar dari rasa sakit hati yang kita miliki? Kita akan belajar dari Mazmur ini. Dia berkata, lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggendangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Saudaraku, sadarilah bahwa sakit hati yang terus berkembang di dalam diri kita, itu tidak akan melakukan hal-hal atau mengerjakan sesuatu yang positif di dalam hidup kita. Justru hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi lesu. Di sini katakan, lesu aku karena mengeluh. Ya. Tidak ada gunanya, saudara. Kita tidak akan memiliki kekuatan apapun. Justru kita akan menjadi orang yang terpuruk dengan keadaan sakit hati kita. Ya, coba bayangkan saudara, jika saudara menangis setiap malam, ya, apa yang terjadi? Mata kita bisa bengkak, kita bisa jatuh sakit. Ya, tidak ada hal yang positif yang terjadi. Justru hal-hal yang negatif yang terjadi ketika sakit hati itu terus kita biarkan di dalam diri kita. Maka dari itu saudaraku, sadari di dalam diri kita bahwa sakit hati tidak akan mengerjakan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kita tidak akan memiliki tenaga, bahkan tenaga untuk melawan pun tidak ada. Karena kita setiap hari mengeluh, lesu, ya, menangis, tiada gunanya, saudara. Apalagi mungkin ada di antara kita, ya, mungkin yang putus cinta. Bisa saja, saudara, sakit hati, menangis. Yang cewek-cewek misalnya matanya bengkak, ya, tidak cantik lagi. Tidak ada hal yang positif. Karena itu bangkitlah, sadarilah bahwa sakit hati tidak akan membawa hal yang baik di dalam hidup kita. Karena itu lepaskan sakit hati. Ini cara yang pertama, saudara. Cara yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Saudaraku, beradalah di sekitar orang-orang percaya yang selalu dipenuhi dengan sukacita. Jangan kita berada di antara orang-orang yang sakit hati juga. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang juga memiliki sakit hati, maka sakit hati itu kan bertambah di dalam hidup kita. Maka dia akan terus berkembang dan menyala-nyala seperti api. Karena itu saudaraku, jangan berada di antara orang-orang seperti itu. Beradalah di tempat orang-orang yang selalu berpikiran positif, yang selalu berpandangan ke depan, yang selalu memiliki pandangan untuk maju di dalam hidupnya. Jangan membiarkan diri kita untuk berada di tengah-tengah orang yang selalu negatif, selalu menjelek-jelekan orang lain, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari kita berada di antara orang-orang yang penuh dengan sukacita, yang membawa energi positif di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara kita untuk keluar adalah beradalah di tengah-tengah orang yang selalu menyatakan kebenaran, yang selalu melantangkan kebenaran. Beradalah di antara orang-orang yang tidak memiliki rasa sakit hati. Beradalah di antara orang-orang yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berkawan karib dengan orang-orang yang selalu mengatakan hal-hal yang negatif. Sehingga kita akan menjadi negatif, saudara.
Kalau kita selalu berada di antara orang-orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Tapi kalau kita berada di tempat orang-orang yang positif, yang selalu sukacita, energi itu akan dialirkan di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang positif, kita akan menjadi orang yang selalu bersukacita. Ini yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap mata. Saudaraku, cara kita untuk keluar dari sakit hati adalah penuhi hati kita dengan pengampunan dan kasih Tuhan. Saudaraku, lepaskan pengampunan bagi orang yang sering menyakiti hati kita. Itu cara yang sangat baik. Itu cara yang terbaik yang Tuhan berikan. Lepaskan pengampunan. Sehingga kita tidak membiarkan rasa sakit hati itu terus bertumbuh, terus berkembang di dalam diri kita. Lepaskan pengampunan. Berikan kasih Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan bagi orang yang telah menyakiti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita berada di tengah-tengah situasi sedang mengalami sakit hati. Mari kita jangan biarkan sakit hati itu terus berakar, bertumbuh, dan membuahkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mari kita keluar dari sakit hati kita. Bagaimana caranya? Sadarilah bahwa sakit hati tidak akan membawa hal yang baik dalam kehidupan kita. Lalu beradalah di antara orang-orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan hal-hal yang positif, dan lepaskanlah pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita luar biasa. Walaupun kita sudah menyakiti Dia, lepaskanlah pengampunan seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita. Dan berikanlah kasih Tuhan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan sakit hati itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Lepaskanlah rasa sakit hati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan memberikan kita kekuatan baru untuk melangkah di hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.